Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat, silahkan dibuka buku Durus Minal Quran halaman 59. Suratu Quraisy. Surah Quraisy. Surat Quraisy. Jangan bilang surat Al-Quraisy. Salah ya, nggak pakai al, tidak memakai alif lam. Ini sering banyak sekali orang yang bilang baca surat apa ukti atau mbak atau ibu, bilangnya surat Al-Quraisy. Nah, ini salah, bukan al, karena Quraisy itu memang nama kabilah, nama kabilah, seperti itu datangnya Quraisy, tidak memakai alif lam. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ilafun atau ta'awud. Ta'awud artinya adalah kebiasaan. Salah satu kebiasaan saya setelah bangun tidur adalah murojaah Al-Quran, itu contohnya. Atau salah satu kebiasaan saya bangun tidur zikir pagi petang, tentunya setelah sholat ya, setelah sholat subuh itu karena udah kewajiban, udah pasti. Salah satu kebiasaan saya ketika sore hari saya berolahraga. Nah, itu kebiasaan. Ilaf ta'awud, kebiasaan. Asyita, musim dingin. As-soifu musim panas. Ta'awud telah berlalu ya artinya. Hubbun, kecintaan. Hubbun, kecintaan. Amnun, keamanan, aman. Al-Baitul Haram, yang dimaksud adalah Al-Ka'bah. At'ama yut'imu, memberi makan. Saya memberi makan orang miskin, maka at'ama yut'imu. Kalau saya maka at'amtu, karena fi'il madin at'amtu. Kalau kamu laki-laki at'amta, kalau kamu perempuan at'amti, dan seterusnya. Yut'imu, saya ut'imu. Kamu perempuan tut'imina, kamu laki-laki tut'imu, kami nut'imu. Jadi bisa diubah-ubah ya. Semua fi'il bisa diubah seperti itu. Khaufun, takut atau ketakutan. Amanahu yu'aminuhu. Untuk amanahu asalnya adalah fi'il ya, amana, tanpa huruf hu, tanpa huruf hu ya, tanpa huruf hu. Amana yu'aminu ya, amana yu'aminu tanpa huruf hu. Hu di sini adalah kamu dia laki-laki, maka artinya adalah memberikan keamanan kepadanya, memberikan keamanan. Amana yu'aminu artinya adalah memberikan keamanan, memberikan rasa aman. Hu adalah orangnya yang diberikan. Ja'alahu ya'ishu fi amnin. Nah, ternyata di sini ada artinya di dalam kurung. Ja'alahu ya'ishu fi amnin. Ja'alahu, menjadikannya, hu kembalinya ke dia laki-laki. Siapa ya? Gak tahu siapa, terserah ya siapa yang dimaksud. Karena ini hanya mengartikan. Ja'alahu ya'ishu, menjadikannya hidup. Ya'ishu artinya hidup ya, hidup. Ini fi'il, ya'ishu merupakan fi'il. Fi'il dari asya ya'ishu. Perhatikan panjang pendeknya ya dalam penulisan bahasa Arab. Asya ya'ishu. Asya ya'ishu. Artinya adalah hidup. Fi amnin, membuatnya hidup di fi amnin, di dalam keamanan ya, jadi menjadikan orang hidup dalam keamanan. An-ni'am merupakan artinya adalah nikmat. An-ni'am. Syabi'ah artinya kenyang ya atau puas.
Syabi'a yashba'u, fi'il mudhari'nya yashba'u, fi'il mudhari' yashba'u. At-tijarah artinya perdagangan ya, atau jual beli. At-tijarah. Ya, baik, saya akan bacakan surah Quraisy. Ya, surah Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya baik, kita lanjut ke halaman setelahnya, halaman 60. Ma'anil kalimat, makna-makna dari kata-kata yang telah berlalu pembahasannya. Ar-rihlah, artinya as-safar, perjalanan. Ar-rihlah artinya safar. Al-amnu artinya adalah diddul khauf. Diddu maknanya adalah lawan kata. Lawan kata dari khauf. Al-amnu lawan ketakutan, maka artinya adalah aman. Ilafu Quraisy artinya ta'awudu Quraisy. Ta'awud maknanya adalah kebiasaan. Ilafu Quraisy, kebiasaan kaum Quraisy. Maka artinya ta'awudu Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, artinya adalah ta'awuduhum. Ila fihim. Nah, ilaf ini terdiri dari dua kata ya. Ilaf ya, ilaf dan him, dan dhamir him. Him artinya adalah mereka laki-laki, lebih dari dua orang. Kebiasaan mereka, ta'awuduhum, kebiasaan mereka. Jadi kita artikannya seperti itu. Kebiasaan mereka ala rihlati wa hubbihim laha. Ala, ketika ada kata ta'awud, maka temannya itu adalah ala. Huruf yang bersanding dengan kata ta'awud adalah ala. Kebiasaan mereka atas arihlah, berpergian. Kalau kita kan bahasa Indonesianya kan nggak kayak gitu ya. Kebiasaan mereka berpergian, langsung aja kebiasaan mereka berpergian. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak memakai ala. Jadi seperti itulah bahasa. Memang nggak bisa kita artikan plak dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Ada waktu itu, ini kisah aja, dan mungkin di sini akhwat pernah mendengar ya, hanya entah ini kisah nyata atau beneran ya, katanya di suatu pondok, dan itu pondoknya itu sering sekali mengartikan dari Indonesia ke Arab, tapi hanya artikan serampangan sesuai mau-maunya kita. Contohnya begini, saya pernah dengar. Dandan buat perempuan ya, dandan ya memakai lipstik, bedak, celak dan lain sebagainya. Lalu pernah ada yang nanya, kenapa kamu telat datang ke kelas? Dia jawabnya wawa, dia bilangnya wawa. Bingung ya gurunya, wawa tuh apa? Ini di pondokan. Dan emang pondok itu tuh terkenal menjadikan bahasa Arab dari Indonesia ke Arabnya itu seperti itu. Wawa. Gurunya bingung, wawa itu apa? Ternyata wawa kalau kita artikan apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya?
Wa artinya dan. Kalau wawa maka dan. Nah di sini gurunya ternyata kaget lah, ketawa kan anak-anak serempak mendengar perkataan murid tersebut. Nah ini salah ya, jadi nggak bisa kita artikan seperti itu. Dan maka wawa tidak ya, memiliki arti sendiri. Ya atau ini juga pernah keramas, mereka bilangnya qirdu zahab. Qirdu zahab. Qirdu artinya kerak, zahab adalah emas, maka mereka bilang keramas, orang mandi kan keramas, ada saatnya keramas. Qirdu zahab diartikannya qirdu zahab. Orang yang mendengarnya bingung, monyet emas, apaan qirdu emas, monyet emas, bingung. Padahal maksud dia keramas. Nah seperti ini salah ya, salah besar, nggak bisa kita terjemahkan secara plek ya. Ini seperti yang disampaikan oleh guru kami, dosen kami, Dr. Budiansyah. Beliau itu orang asli Indonesia tapi luar biasa ilmu nahunya diakui, bahkan di Arab Saudi pun beliau diakui Masya Allah tentang ilmu lughah bahasa Arabnya, padahal itu orang Indonesia. Dan para dosen-dosen di Libya yang asal dari Timur Tengah pun mereka belajar bahasa Arab dengan Dr. Budiansyah, dan beliau sangat mewanti-wanti ketika mengajarkan bahasa Arab. Kita kepada murid langsung belajar dengan uslub bahasa Arab ya, dengan cara orang ngomong bahasa Arab, agar tidak terjadi penterjemahan menjadikan bahasa Indonesia ke Arab dengan serampangan seperti tadi. Dan maka wawa, keramas maka qirdu zahab. Nah ini salah ya, contoh-contohnya banyak, jadi serampangan. Seperti ini juga contohnya, ta'awuduhum 'ala rihlati. Memang dari sana uslubnya seperti itu, gaya bahasanya, kebiasaan mereka atas. Ala kan artinya atas ya, atas berpergian. Karena memang temannya ta'awud adalah ala ya, temannya ta'awud. Ta'awuduhum, maka ta'awuduhum, kebiasaan mereka adalah berpergian. Wa hubbuhum laha, dan kecintaan mereka. Hubbuhum artinya kecintaan mereka, dan kecintaan mereka laha, atasnya. Ha merupakan muannas ya, dhamir yang kembali ke isim muannas. Kembalinya kemana? Laha, ha kembalinya ke ar-rihlah, karena ar-rihlah merupakan muannas, ada tak marbutoh. Wa hubbuhum laha, dan kecintaan mereka untuknya, makanya adalah rihlah. At'amahum, ya kita lanjut ya. At'amahum artinya a'tahumut ta'am. A'ta artinya adalah memberikan. A'ta yu'ti, a'ta. Lalu mudhari'nya yu'ti dengan huruf ya sukun di akhir. Yu'ti, a'tahumut ta'ama, memberikan mereka at-ta'am, makanan. Lalu al-ju' biddu shiba, ya, al-ju' biddu shiba. Biddu artinya adalah lawan kata. Ashiba merupakan masdar dari syabi'a yashba'u, yang artinya adalah kenyang atau merasa puas. Karena ketika orang kenyang maka dia puas untuk makan. Jadi udah nggak ada rasa, udah hilang karena dia udah puas, udah hilang kenyangnya. Jadi datang dengan masdar biddu shiba, lawan kata kenyang. Nah, al-ju' maka merupakan lawan kata kenyang. Jadi kalau bahasa Indonesianya al-ju' merupakan lapar ya, bahasa Indonesianya. Lanjut. Amanahum dari kata amana dan hum. Amana dan dhamir hum ya. An'ama alaihim bil amni. An'ama artinya adalah memberikan nikmat, alaihim atas mereka.
Nah, an'ama itu adalah sebuah fi'il yang berteman ya, yang bersambung dengan huruf ala. Seperti di surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Coba akhwat dengarkan. An'amta 'alaihim. An'amta maka setelahnya ala. 'Alaihim. Atas siapa? Atas mereka. Maka 'alaihim memakai dhamir him ya. Hum dan him sama aja. Amanahum dan him alaihim artinya sama aja. Hum him artinya mereka laki-laki. Penggunaan harokat saja yang beda, itu tergantung dari huruf sebelumnya. Yang ini kita ketahuinya dengan sering mendengar orang Arab bicara. Jadi bukan alaihum ya, alaihum bukan. Karena ya sukun alaihim itu kan ya sukun sebelumnya. Maka datang dengan kasroh karena hi tersebut cocok karena ya sukun cocoknya dengan huruf kasroh. Huruf ya sukun cocoknya adalah dengan harokat kasroh. Ya jadi an'ama alaihim memberikan nikmat atas mereka bil amni, bi artinya dengan aman, keamanan, memberikan nikmat kepada mereka dengan keamanan. Itulah arti amanahum. Ya baik, kita langsung ke al-makna. Al-makna makna dari surat Quraisy. An'amallahu ala Quraisyin bi ni'matil amni wa ni'matit ta'ami. An'ama memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Siapa pelakunya atau fa'ilnya? Yaitu Allahu ya. Allahu sebagai fa'il pelakunya. Allah memberikan nikmat kepada siapa? Ala Quraisyin, kepada kaum Quraisy. Bini'matil amni, bi dengan kenikmatan aman. Bini'matil amni, ni'mah artinya nikmat, dengan kenikmatan keamanan al-amni. Wa ni'matit ta'am, dan kenikmatan makanan. Ya akhwat, dilihat di sini. Ni'matil amni dan ni'matit ta'ami merupakan susunan idhofah. Ni'matil amni merupakan idhofah dan juga ni'matil ta'ami merupakan idhofah ya. Ni'mati sebagai mudhaf, al-amni sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih adalah kata yang kedua ya. Lalu ni'matil ta'ami, ni'mati sebagai mudhaf, at-ta'ami sebagai mudhafun ilaih. Allah memberikan nikmat atas kaum Quraisy dengan kenikmatan keamanan dan nikmat makanan. Fakana li Quraisyin rihlatani litijarah. Fakana maka dulu, fakana kita dapat mengartikan dulu yang telah terjadi ya dulu. Karena ini adalah ayat Al-Qur'an menjelaskan kaum Quraisy dulu. Maka datang dengan kana. Fakana li Quraisyin, maka dulu li Quraisyin untuk atau bagi li Quraisyin bagi atau untuk kaum Quraisy rihlatani datang dengan musanna ya, yang artinya dua rihlatani. Kalau kita artikan dua rihlah, dua perjalanan, ditambah alif dan nun ya tentang musanna. Bagi yang lupa boleh googling lagi apa itu musanna. Rihlatani dua perjalanan, litijarah untuk perdagangan. Maka bagi kaum Quraisy ada dua perjalanan litijarah untuk perdagangan atau jual beli. Al-ula pertama ilal Yaman, ke Yaman, fisyita di musim dingin,
Wasaniyah, dan yang kedua ila Syam, ke Syam, fis shayfi, di musim panas. Jadi ada dua rihlah orang kaum Quraisy itu. Lihada yajibu alaihim, lihada untuk itu, maka kita artikan seperti itu ya. Lihada untuk itu lihada untuk itu, yajibu alaihim, wajib, yajibu artinya wajib, yajibu alaihim, wajib atas mereka, alaihim, alaihim, yajibu alaihim, maka kata yajibu itu temannya ala, wajib bagi kamu, yajibu alaika, wajib bagi dia laki-laki, yajibu alaihi, wajib bagi dia perempuan, yajibu alaiha. Jadi sama tuh, yajibu ala, tergantung ke siapa, tinggal domirnya diubah. Lihaza yajibu alaihim an ya'budu, untuk itu wajib bagi mereka, an ya'budu, wajib apa? Wajib mereka menyembah. Ya'budu adalah menyembah, mereka menyembah. Ya'budu artinya adalah mereka beribadah, ya. Ya'budu artinya mereka beribadah. Ini asalnya abadah ya'budu. Fi'il asalnya adalah abadah ya'budu. Kalau mereka jamak, mereka laki-laki, maka ya'buduna, ada huruf nanya, ya'buduna. Dan karena dia diawali dengan an, maka nunnya dibuang. Kalau yang udah pernah kita pelajari itu di takbir, kalau didahului an maka dia nasab ya, atau mansub, dia fathah. Uridu an aqro'a, dia menjadi fathah. Uridu an aqro'a. Tapi untuk yang seperti ini nanti insya Allah, mudah-mudahan biiznillah kita akan pelajari ini. Jika dia diketambahi an dan dia berakhiran nun, huruf nun, maka nunnya dibuang. An ya'buduna, jadinya dia asalnya seperti itu. Jadinya ya'budu, karena tanda nasabnya adalah menghilangkan huruf nun. Karena tanda nasab pernah saya singgung sedikit, tidak hanya yang diawali dengan tanda nasab itu tidak hanya dengan fathah, tapi ada ya tanda lain. Nah, salah satunya ini, nunnya dibuang. Lihaza yajibu alaihim an ya'budullaha, oleh sebab itu wajib atas mereka an ya'budu, mereka menyembah siapa? Allah sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Oleh sebab itu Allah datang dengan fathah. Rabbal baitil haram. Rabb itu sebenarnya artinya luas ya, artinya luas di pelajaran tafsir. Di sini kita artikan pemilik aja dulu. Jadi artinya sebenarnya sangat luas tentang arti Rabb di ilmu tafsir. Tapi secara bahasa, Rabb artinya adalah pemilik ya, pemilik. Rabbal baitil haram. Rabbal baitil haram, pemilik Ka'bah. Rabbal baiti, maka Rabba ini adalah untuk menjelaskan Allah. Oleh sebab itu wajib atas mereka beribadah kepada Allah, Tuhan Ka'bah atau pemilik Ka'bah. Syukran lahu ala hazihin ni'am. Syukran, rasa syukur atau terima kasih, lahu atasnya lahu, atas segala kenikmatan ya. Syukran lahu, lahu, hu-nya kembali ke Allah. Terima kasih kepadanya siapanya? Allah. Syukran lahu, terima kasih kepada Allah, maka hu. Kalau kita bilang sama orang,
Kalau dianya perempuan maka syukron laki. Kalau kamu laki-laki, syukron laka. Nah, di sini hu adalah kembali ke pelakunya yang telah memberikan kita nikmat. Syukron lahu, rasa syukur kepadanya. Kepadanya maksudnya adalah Allah. Ala atas hadhihi ni'am, atas nikmat ini. Kenapa dia pakai hadhihi? Dia memakai hadhihi karena an-ni'am merupakan jamak. Yang merupakan jamak dan dia jamak dari ni'mah, dari ni'mah yang ada tamar butohnya ya. Ni'matun, ni'mah merupakan mufradnya, an-ni'am adalah jamaknya, dan dia menjadi muannas kata tunjuknya jika datang dengan jamak. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang saya jelaskan. Ya, sekali lagi antuna sebisa mungkin minimal 2 kali menyimak apa yang saya sampaikan, lalu maklumatnya ditulis. Seperti tadi saya misalkan mengatakan ni'matil amni itu merupakan idhofah, ditulis aja dulu. Perkaranya udah ngerti atau belum itu nanti kedua ya, itu nanti urusan kedua. Yang penting maklumatnya dicatat semua. Ya, lalu seperti tadi saya bilang, syukron lahu, hu-nya kembali ke Allah. Nanti ketika antuna buka buku lagi sambil baca-baca, biasanya nanti lebih, mungkin awalnya bingung apa ya nih maksudnya. Nah, kita cari tahu, jadi diuletin ya, ditekunkan, insya Allah nanti bisa dapat faidah ya, faidah yang lebih atas buku ini. Dan kalau ada yang pengen tahu lebih jelas tentang idhofah, boleh googling ya, boleh googling atau cari di sumber lain, atau tentang apa yang tadi saya sampaikan boleh. Kalau berhubungan dengan materi boleh tanya saya. Adapun penjelasan detail tentang idhofah, karena ini kan kelas menengah ya, jadi kita memang agak menyesuaikan dengan muqarrar buku. Jadi kita memang berjalan sesuai dengan bukunya. Kalau di bukunya tidak menjelaskan tentang idhofah, maka saya tidak menjelaskan secara detail tentang idhofah. Jadi bisa cari di sumber yang lain. Boleh, kalau mau japri saya boleh aja untuk diskusi ya. Barakallahu fikunna, yassarallahu lakunna kulla amrin. Tambahan tak yang mohon maaf tak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke buku Durus Minal Qur'anil Karim. Silakan akhwat dibuka bukunya halaman 61. At-tadribat, latihan-latihan. At-tadribul awwal, latihan yang pertama. Akmil kama fin namudhaj, lengkapilah seperti apa yang dicontoh. Contohnya yang di kotak. Titik-titik-titik at-tijaroh ya. Titik-titik-titik at-tijaroh. Maksudnya adalah yang diminta isim at-tijaroh, yang diminta adalah kata at-tijaroh. Lalu bagaimana kita akan merubah? Ya, merubah ilafun nasi rihlata at-tijaroh, karena yang diminta at-tijaroh. Jadi hanya masukin aja katanya. Ya, insya Allah sahal, mudah. Ya, mudah. Ilafun nasi rihlata at-tijaroh, kebiasaan manusia berpergian at-tijaroh, berpergian perdagangan. Kalau bahasa Arabnya itu berpergian perdagangan. Kalau kita bahasa Indonesianya berpergian dalam berdagang ya. Kalau bahasa Arabnya seperti ini, rihlatat tijaroh, berpergian perdagangan.
Nah, ini berlaku kaidah idhofah rihlatat tijarah. Seperti inilah bahasa Arab dan jadinya singkat ya kata-katanya, enggak perlu kayak bahasa Indonesia berpergian dalam berdagang. Nah, kita pakai kata dalam. Biasanya kalau bahasa Arab rihlatat tijarah itu udah cukup. Berpergian dagang. Artinya berpergian dalam berdagang, untuk berdagang. Ilafun nasi rihlata. Di sini akhwat lihat dan ini catat maklumatnya. Rihlata, ta ya. Ta merupakan harokatnya fathah karena posisinya dia nasab, mansub. Salah satu tanda nasab atau mansub adalah fathah yang baru kita pelajari. Kenapa kok dia fathah? Ya, dia fathah karena dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Maf'ulun bih dari masdar ilaf. Ya, kita udah pernah belajar sebelumnya. Masdar itu bisa beramalan amalan fi'ilnya di pelajaran ta'bir. Bisa beramal amalan fi'ilnya, maka dia bisa memfathahkan maf'ulun bih. Kebiasaan manusia berpergian dalam berdagang, maka rihlata menjadi mansub karena dia sebagai maf'ulun bih. Dia harokatnya jadi fathah karena maf'ulun bih dari masdar ilaf ya, dari masdar ilaf. Ilaf merupakan masdar dari alafa yu'alifu. Ilaf ya, fi'ilnya adalah alafa yu'alifu. Boleh akhwat dibuka lagi buku takbirnya tentang masdar atau isim masdar. Dia dapat beramalan amalan fi'ilnya, maka dia bisa membuat maf'ulun bih menjadi fathah seperti yang di sini rihlatat tijarah. Jadi kedudukannya seperti fi'ilnya saja amalannya, maka rihlata sebagai maf'ulun bih, oleh sebab itu dia fathah. Ilafun nasi rihlatat tijarah. Silakan nomor 1 ya akhwat ya sampai nomor 4 tinggal diubah aja sesuai dengan apa yang di dalam kurung. Ilafun nasi rihlata. Nah, lanjutin tuh apa yang di dalam kurungnya, hanya merubah-rubah saja. Dan ini diartikan ya, diartikan juga dan dikirim ke temannya. Lalu halaman 62, an-namudajus tsani, contoh yang kedua. Di sini ada titik-titik di dalam kurungnya anta. Ini yang diminta adalah merubah ke fi'il. Ya, mohon maaf, fi'il dirubah ke kata ganti atau bomir. Anta yang diminta adalah dirubah ke anta. Urifta bihubbika littijarati wa ta'awudika 'alaiha. Urifta ini merupakan fi'il majhul ya, majhul. Fi'il majhul itu kalau bahasa Arabnya adalah bahasa Indonesianya kata kerja pasif. Seperti contohnya kalau kata kerja aktif itu memukul ya, memukul. Ali memukul tembok. Ali memukul tembok. Maka ini memukul, fi'il memukul merupakan kata kerja aktif. Kalau tembok dipukul. Nah, kalau dipukul maka dia adalah kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Ada ya kata kerja pasif. Ini namanya fi'il majhul. Nah, yang kita pelajari di sini yang halaman 62 adalah fi'il majhul. Urifta. Artinya kamu dikenal. Ta itu kamu laki-laki. Urifta, kamu dikenal atau kamu diketahui.
Ya, kamu diketahui. Urifta, ada polanya, wazannya ada, tapi kita belum belajar ke situ ya. Yang baru kita pelajari ini, depannya dhammah, lalu kata keduanya dikasrohkan. Suatu fi'il jika dia terdiri dari 3 huruf di fi'il mudhari'nya, ya saya ulangi, fi'il yang dimana fi'il, mohon maaf bukan fi'il mudhari', suatu fi'il, ya saya ulangi ya biar nggak bingung, suatu fi'il madin jika dia terdiri dari 3 huruf, fi'il madin yang terdiri dari 3 huruf, maka untuk merubahnya menjadi fi'il majhul, fi'il yang kata kerja pasif, huruf pertamanya kita dhammahkan. Huruf pertamanya didammahkan. Coba sambil dilihat bukunya. Urif. Nah, dhammah ya huruf ainnya. Huruf ainnya dhammah. Lalu huruf keduanya dikasrohkan sehingga menjadi urif. Ya urif ta. Kenapa di sini tak? Karena kamu laki-laki. Ya, adapun dia fi'il dasarnya adalah 3 huruf, yaitu aurifa, atau arafa. Kalau fi'il yang aktifnya ya, kata kerja aktifnya. Jadi mohon maaf ini mungkin agak sedikit bagi yang belum paham ya, agak sedikit bingung ya, karena ini memang sebenarnya maklumat tambahan aja, insya Allah nggak keluar di ujian. Yang jadi pokok pembahasan adalah di sini tentang merubah tasrif saja, merubah ke kata ganti. Urifta tinggal diubah aja ya, tinggal diubah tak karena kamu laki-laki. Ini adalah pelajaran yang pernah kita pelajari di buku takbir ya, halaman 18 ya, 18. Dilihat lagi bukunya kalau lupa. Dan buku takbir halaman 18 itu nggak boleh dilupain ya akhwat. Itu udah pasti kalau fi'il madin perubahan ke 14 kata ganti atau 14 dhamir itu pasti seperti ini, dan setiap fi'il tidak mungkin terlepas dari perubahan kata ganti. Tergantung pelakunya siapa, yang diinginkan pelakunya siapa. Kalau kamu maka dikasih tak yang fathah di akhir dan huruf akhirnya disukunkan sehingga menjadi urifta. Urifta bihubbika, kamu diketahui atau dikenal, bi artinya dengan, hub kecintaan, dengan kecintaan kamu, bihubbika ya, di sini terdiri dari 3 kata. Bi kata yang pertama, hubbi kata kedua, dan kata ketiga. Bihubbika, dengan kecintaanmu, litijaroh, li artinya adalah untuk, at-tijaroh, litijaroh itu terdiri dari kata li dan at-tijaroh yang ada alif lam ya. Kalau saya bilang at-tijaroh bukan artinya hamzah terus ada huruf tak, bukan, tapi alif lam. Kalau dibacanya, kalau ditulisnya al-tijaroh, tapi kita bacanya at-tijaroh karena dia alif lam syamsiyah, jadi lamnya nggak kebaca tapi taknya menjadi dhammah. Dan ini pelajaran di tajwid atau tahsin, di YouTube juga ada, boleh dicari tahu tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Litijaroh, jadi litijaroh itu jangan lupa terdiri dari kata li ya, huruf li, dan at-tijaroh, atau kalau tulisannya al-tijaroh dibacanya at-tijaroh, taknya menjadi tasydid.
Kamu dikenal dengan kecintaan kamu untuk berdagang, tijarah, untuk berdagang, wa dan ta'awudika dan kebiasaanmu. Ta'awud artinya kebiasaan, ka kamu dan kebiasaan kamu, alaiha atasnya. Ya, jadi saya ulangi, untuk fi'il, beberapa fi'il, tidak semuanya, dia ada yang selalu temenan ya, temenan dekat dengan harf, dengan huruf. Seperti ta'awud ya, ta'awud ini ta'awud temennya adalah harf ala. Jadi di sini pakainya alaiha, wa ta'awudika alaiha, ala. Ya, jadi pakainya ala. Lalu nomor 1 di dalam kurung ada antuma. Nah, di sini diubah urifta. Kalau antuma jadinya bagaimana? Kalau lupa, dibuka tuh buku takbirnya halaman 18 ya. Jadi dia mana yang ditambahi atau yang diubah. Lalu nomor 2 antum, nomor 3 nahnu, nomor 4 hum. Dan jangan lupa bihubbika, maka kaknya diganti. Kalau antuma maka kuma, ini tentang dhamir muttasil ya. Nanti insya Allah saya kirimkan tentang dhamir muttasil yang saya share di grup pemula. Nanti di kelas menengah insya Allah saya share. Barangkali ada yang lupa atau belum pernah belajar, jadi nanti saya share kembali tentang dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan isim sebelumnya, ya, atau dengan kata sebelumnya. Jadi bihubbika, dengan kecintaan kamu, karena anta ya, kalau anta maka ka ya kan, ka. Jadi harus disesuaikan dengan artinya. Kalau antuma urifta bihubbikuma, jadi bukan bihubbika lagi, tapi sudah diubah antuma, jadi diubah juga ke antuma. Wa ta'awudika, nah kaknya juga sama diubah, jangan ta'awudika lagi, karena antuma, kalau antuma bagaimana? Kamu berdua ya, jadi diubah, disesuaikan. Ini ya, jadi bihubbika, kak dikata kak, dan ta'awudika dikata kaknya juga, itu namanya dhamir muttasil. Muttasil artinya yang bersambung, dhamir yang bersambung. Adapun alaiha, haknya enggak diubah karena hak kembalinya ke tijarah, atasnya, atas tijarah. Ya, semoga ini enggak bikin pusing ya, mudah-mudahan. Tapi kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan. At-tadribus tsani, yani at-tadribus tsani, dha' amama kulli kalimatin fil qa'imati hamzah diddaha minal qa'imati ba. Sama seperti takbir, di garis-garisin atau disambung-sambungin kelompok yang hamzah ke kelompok yang ba ya, dengan didnya. Kalau did artinya lawannya, jadi lawannya nomor 1 amnun, apa lawan dari amen, digarisin ya sampai nomor 4. Lalu at-tadribus salis, akmil kama fin namuzaj. An-namuzaj, anta, di dalam kurung ada kata anta. At'amaka Allahu ba'dal ju'i wa amanaka minal khawf. At'amaka adalah suatu kata ya, yang terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama adalah at'ama, kata yang kedua adalah ka. Jadi ini ada 2 kata. At'amaka, ka.
Ini nggak jauh beda dengan yang tadi, yang di halaman 62 tentang bomir muttasil. Tentang bomir muttasil. At'amakallahu, memberi makan kamu Allah. Kalau bahasa Arabnya ditulisannya begini ya, tapi kalau bahasa Indonesianya kita mengartikannya adalah fa'ilnya dulu, pelakunya dulu. Allah memberikan kamu makan. At'ama artinya memberi makan, memberikan makan. At'amakallahu. Jadi di sini ka at'amaka, ka dicatat ya akhwat, ka sebagai maf'ulun bih, sebagai objek ya, ka sebagai objek, Allahu sebagai fa'il. Allahu sebagai fa'il. Fa'il adalah pelaku. Istilahnya mohon dihafalkan. Fa'il pelaku. Adapun objek maf'ulun bih. Ya, at'amakallahu. Allah memberikan kamu makan. Ba'da artinya setelah. Al-ju'i, setelah al-ju' artinya lapar, setelah lapar. Nah, jadi Allah memberikan makanan kepada kamu setelah lapar. Wa amanaka minal khawfi. Wa amanaka minal khawfi. Amana artinya adalah memberikan keamanan. Wa amanaka, dan memberikan keamanan kamu, dan memberikan keamanan kepadamu. Kalau bahasa Indonesianya ada kata kepada ya, dan memberikan keamanan kepadamu. Kalau bahasa Arab nggak perlu, langsung aja wa amanaka, dan memberikan keamanan ke siapa? Ke kamu, ka. Siapa yang memberikan keamanan, atau siapa fa'ilnya atau pelakunya? Pelakunya adalah, fa'ilnya adalah Allah. Kembali ke sebelumnya, jadi nggak perlu disebutin lagi fa'ilnya karena sudah tadi disebutin di lafaz Allah ini. Lafaz Allah sudah disebutkan. Minal khawfi, dari ketakutan. Wa amanaka minal khawfi. Ya, di sini berarti kita fokus ke ini ya, belajar perubahan fi'il madin dan juga bomir muttasil. Insya Allah nanti saya kirim juga materi tentang bomir muttasil. Kalau saya lupa mohon ada yang japri saya ya, silahkan diingatkan. Lalu nomor 1, anti. Di anti, nah diubah juga jadinya at'amaki, karena anti. At'amakillahu ba'dal ju'i wa amanaki, jadinya ki. Wa amanaki minal khawfi. Maka siapa yang Allah berikan makanan dan Allah berikan ketenangan adalah kamu, perempuan, anti. Nomor 2, antuma, juga sama. Nomor 3, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Masya Allah, belajar tentang domir muttasil. Ini namanya domir muttasil. Domir kata ganti yang dia itu bersambung dengan kata sebelumnya. Ya, kalau ana, nahnu, huwa, huma, dan seterusnya, pokoknya 14 itu yang udah kita hafalin atau yang disebutin di sini nih. Kan ada anti, antuma, antum, antunna yang di bukunya sampai hunna itu namanya bomir munfasil, kata ganti yang bersendiri ya, dia sendiri aja, dia tidak bersambung tulisannya dengan huruf sebelumnya atau bersambung istilahnya, jadi dia tuh nggak nyambung. Ana akro'u, ana ya dia sendirian, suatu kata yang memang bersendirian. Adapun kalau dhamir mutasil dia pasti bersambung dengan kata sebelumnya ya, dengan kata sebelumnya. Ya, lalu lanjut at-tadribur rabi', akmil kama fin namuzaj, lengkapilah seperti apa yang dicontoh. Contohnya huwa garis miring asyita,
Huwa, nah kalau huwa ini namanya dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri, jadi dia nggak nyambung dengan huruf sebelumnya, dengan kata sebelumnya, dia memang berdiri sendiri. Huwa dan garis miring asyita, huwa kharaja fi rihlatis syita'i. Ya, di sini huwa kharaja fi rihlatis syita'i. Karena yang diminta huwa, maka ditulis huwa. Fi'ilnya kharaja, ya, tidak perlu diganti apa-apa, masih murni fi'il madhin seperti ini. Asyita fi rihlatis syita'i, maka diubah karena yang diminta asyita'i. Sama ini nomor 1 sampai nomor 6 diubah sesuai apa yang diminta, dan jangan lupa fi'ilnya ikut diubah juga. Ini tentang fi'il madhin, Masya Allah banyak tadribatnya nih tentang fi'il madhin. Harus udah ngelotok ya insya Allah setelah ini. Nah, ana garis miring al-umrati. Nah, saya kasih contoh satu ya. Ana jadi apa? Yang tadinya khoroja menjadi ana kharajtu, jimnya jadi sukun. Ana kharajtu, ana kharajtu, jimnya jadi qalqalah ya. Ana kharajtu. Karena kalau ana dikasih tak yang dhammah dan huruf sebelumnya itu disukunkan, kharaj, jimnya jadi sukun. Dilihat bukunya ya, halaman 18, buku takbir ya, halaman 18 buku takbir tentang perubahan fi'il madhin. Ana kharajtu fi rihlatil umrati, tinggal diubah saja ya sampai nomor 6 ya. Baik, sekarang yang at-tadribul khamis imla'il faraghat. Lengkapilah imla itu artinya ditulislah ya, atau lengkapilah faraghat artinya yang kosong. Nomor 1 alhamdulillahi ala, dicari yang cocok yang mana ya seperti biasa. Nomor 2 dakhaltu titik-titik al-harama. Nomor 3 at'amani memberikan makan aku, nih kalau aku atau saya nih ya, nih siap titik-titik apa yang cocok. Nomor 4 amanakallahu mina titik-titik. Ya baik, sekarang kita ke at-tadribus sadis ajib. Man alladzina yakhrujuna fi rihlatis syita'i was-shaif. Man, siapa? Alladzina, yang yakhrujuna, yang mereka berpergian. Yakhrujuna artinya mereka pergi, karena jamak ya, pelakunya jamak untuk mereka laki-laki, jadinya yakhrujuna fi rihlatis syita'i was-shaif. Silakan ditulis sesuai dengan yang kita pelajari di bab surat Quraisy. Nomor 2 bimadza an'amallahu ala Quraisy, dengan apa Allah memberikan nikmat kepada kaum Quraisy, dengan apa Allah berikan nikmat. Nomor 3 madza talaballahu min Quraisy, apa yang Allah minta, qalaba minta, min Quraisy, dari kaum Quraisy. Barakallahu fikunna, semoga banyak faidah yang kita ambil di buku ini. Jangan lupa ditelatenin ya, kalau bahasa Arab itu yang penting telaten, setiap hari didengarkan materinya, lalu benar-benar kalau pengalaman saya dulu ya, karena kan saya dulu dari SMA benar-benar nol ya bahasa Arabnya, itu kita fokus sama buku itu dan kita sering buka dan kita ngeh itu apa bahasa Indonesianya,
apa ya bahasa Indonesianya. Jadi kalau ada maklumat, ada sebuah faidah baru, kita benar-benar pahami dan kita tulis. Kalau pengalaman saya dulu seperti itu, dan kita uletin, kita tekunin kata tersebut. Seperti tadi misalkan seperti tadi yang kita pelajari tentang fi'il madin ya, fi'il madin perubahan ke-14 dhamir, ke-14 kata ganti. Itu ditekunin, bener-bener dihafalin. Terus gimana sih polanya? Ada yang ketambahan tak yang tak yang dhammah, ada yang tak yang fathah, tak yang kasroh, dan seterusnya. Jadi ditekunin aja, kuncinya ditekunin dan sering dibuka. Dan hal yang paling penting adalah jangan ditumpuk ya, jadi dicicil belajarnya. Kalau ditumpuk nanti udah jenuh, udah makin belum selesai udah ada tugas, belum selesai udah ada tugas, dan begitu seterusnya. Ini akan membuat kita jenuh. Ya, barakallahu fikunna, semoga Allah mudahkan semuanya dan Allah berikan keberkahan kepada ilmu antunna semuanya, dan semoga ini menjadi pemberat timbangan amal baik kita, dan mudah-mudahan hal ini yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya, tentunya dengan rahmat Allah ya. Karena janjinya Allah adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu udah janji Allah. Allah mudahkan jalan orang yang menuntut ilmu untuk menempuh jalan untuk menempuh atau menuntut ilmu. Janjinya Allah adalah akan Allah mudahkan ke jannahnya. Jadi semangat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat ya, apalagi akhirat harus lebih semangat. Barakallahu fikunna. Bismillah.